Shalom, sahabat BSJD yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu kita rasakan setiap hari hingga sampai saat ini. Saya Vikaris Monika Berlian STH yang bertugas di Resort GKI Makatif, tepatnya di Jemaat GKI Sungai Jaya. Hari ini dengan sukacita saya mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 yang saya bacakan demikian. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Sesuai dengan pembacaan firman Tuhan, saya membuat tema kecil untuk kita, yakni indahnya jika aku miliknya dan dia milikku. Jika kita mendengar kata cermin, tentu benda ini tidak asing bagi kita. Cermin seringkali digunakan sebagai alat bantu untuk merapikan penampilan kita dan sebagai alat bantu untuk melihat persimpangan di suatu gang yang sempit. Selain itu, cermin juga berfungsi sebagai alat bantu untuk melihat keadaan belakang di saat kita membawa kendaraan. Luar biasa fungsi cermin dalam kehidupan kita. Tapi perlu diketahui bahwa Yesus tidak kalah hebat dengan cermin. Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Bahkan dia adalah sosok guru bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Dia mengajarkan kepada kita tentang kebaikan yang sempurna, yakni kasih. Kasih bukan hanya diajarkan, tetapi dipraktikkan dan diteladankannya kepada semua orang. Sehingga semua orang dapat mengenal dan melakukan kasih dalam kehidupan setiap hari dengan tindakan nyata. Dia mengajarkan apa yang dia lakukan dan melakukan yang dia ajarkan. Bahkan demi cinta dan kasihnya kepada kita, dia rela menderita, berkorban, bahkan sampai mati tersiksa di kayu salib, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mau setia dan taat melakukan segala kehendak firman Tuhan dan pengajarannya, akan senantiasa dipimpin, dituntun, serta dipelihara dan diberkati oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa di dunia ini, serta layak menerima keselamatan kekal dari Tuhan. Orang yang hidup demikian akan memiliki Allah dalam hidupnya. Jadi, orang yang hidup dan tinggal dalam ajaran Kristus akan memiliki Allah. Jika kita memiliki Allah, apakah lagi yang kita khawatirkan dan kita takutkan di dunia ini? Sebab Dia adalah segalanya dalam hidup kita dan sanggup melakukan serta mengaruniakan segala hal yang baik bagi kita. Itulah keuntungan orang yang hidup dalam ajaran Kristus. Sebaliknya, mereka yang tidak hidup sesuai dengan ajaran Kristus adalah di luar Allah. Mereka adalah musuh Allah dan mereka akan dihukumnya. Oleh sebab itu, waspadalah dan jagalah hidup kita agar tidak terpengaruh oleh pengajaran sesat di luar Kristus. Kelihatan indah, menarik, dan enak, tetapi ujungnya malah membawa kita menuju maut dan kehancuran yang permanen, hingga dalam kekekalan menderita selamanya. Karena itu mari percaya dan taat dalam melakukan apa yang Kristus ajarkan, agar kita bukan hanya memiliki Allah, tapi kita dimiliki Allah. Ketika kita menjadi milik Allah yang sempurna, maka Ia bukan hanya menjadi cermin yang menuntun, memimpin langkah kita, tapi Ia senantiasa menjaga, memelihara, memberkati, dan menyayangi kita dengan kasih yang tidak terbatas. Biarlah Tuhan Yesus
selalu memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita merendahkan diri, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, segala yang baik selalu Engkau ajarkan dan berikan kepada kami. Dan kami sebagai anak Tuhan senantiasa bersyukur dan berterima kasih, serta senantiasa menerima pengajaran. Melalui dasar firman Tuhan, akan kami diajarkan untuk selalu setia melakukannya dalam kehidupan. Biarlah kasih Tuhan yang selalu mengajarkan, menuntun, memimpin, memelihara, dan memberkati kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.